Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Kenapa? Karena pada unit tersebut, sel masih bisa menunjukkan ciri kehidupan, di antaranya membutuhkan nutrisi, respirasi, reproduksi, dan lain-lain. Nah, untuk menunjang kehidupan tersebut, maka memerlukan asupan dari luar. Gimana caranya ya? Sel bisa menerima asupan dari luar tersebut? Layaknya sebuah ruangan, untuk memisahkan area dalam dan area luar, maka kita gunakan dinding. Nah, sel pun demikian, agar molekul-molekul yang ada di dalam sel tidak bercampur bebas dengan yang di luar sel, maka Allah ciptakan membran sel. Oke, mari kita cari tahu seperti apa sih struktur membran sel itu. Struktur membran sel dikenal dengan sebutan fluid mosaic model atau model mozaik cair. Kenapa? Karena faktanya membran sel itu tersusun atas lipid, protein, dan karbohidrat yang tersusun secara mozaik. Nah, kenapa fluid? Karena di antara komponen-komponennya itu dia bisa bergerak secara bebas. Jadi, membran sel itu bukan lembaran yang statis. Membran sel tersusun atas dua lapis fosfolipid atau lipid bilayer. Selain itu ada protein integral dan perifer, ada karbohidrat dan juga kolesterol. Untuk fosfolipid, bagian kepala tersusun atas kelompok fosfat dan gliserol yang bersifat polar dan bermuatan, sehingga dia suka air atau disebut hidrofil. Untuk bagian ekor tersusun atas asam lemak yang bersifat nonpolar. Penggabungan antara ekor dengan ekor mengakibatkan ada area tengah yang bersifat nonpolar atau hidrofob. Tujuannya agar molekul polar dan bermuatan dari luar tidak bebas melintasi membran. Secara umum, membran sel memiliki dua jenis protein. Yang pertama, protein integral, di mana posisinya itu terbenam menembus lipid bilayer, yang fungsinya sebagai transportasi zat. Yang kedua, protein perifer, dia berada di tepian membran sel, yang fungsinya sebagai tanda pengenal sel. Untuk karbohidrat, bila berikatan dengan protein, dinamakan glikoprotein. Bila berikatan dengan lipid, dinamakan glikolipid, di mana fungsinya berperan dalam persinyalan. Untuk kolesterol sendiri, berfungsi untuk menstabilkan membran. Nah, seperti itulah struktur dari membran sel. Berdasarkan strukturnya, dapat kita simpulkan bahwa membran sel memiliki fungsi yang pertama sebagai pembatas antara lingkungan luar dan dalam sel. Yang kedua, melindungi isi sel. Yang ketiga, mengatur keluar masuknya molekul-molekul. Kenapa? Karena dia memiliki sifat selektif permeable, artinya hanya zat-zat tertentu saja yang bisa masuk. Yang keempat, sebagai reseptor. Yang kelima, sebagai media komunikasi antar sel.